Terdapat 5 komponen dasar komunikasi yang secara umum cukup dikenal dan dipahami dengan luas oleh masyarakat. Apa sajakah itu? Yang pertama, sumber informasi atau biasa disebut sebagai pengirim informasi, penyandi, komunikator, dan pembicara. Kebutuhan untuk berkomunikasi sangatlah bergantung pada si pengirim informasi. Untuk menyampaikan pikiran atau perasaan yang dimaksud si pengirim informasi, di sini tugas si sumber informasi harus mengubah pikiran atau perasaan tersebut menjadi seperangkat simbol agar bisa dipahami oleh si penerima informasi. Yang kedua, ada pesan. Yang dimaksud pesan di sini adalah apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama, makna, yang kedua, simbol, dan yang ketiga, bentuk atau organisasi pesan. Lanjut ke komponen yang ketiga, ada saluran atau media. Artinya, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesannya kepada si penerima pesan. Pada dasarnya, komunikasi manusia menggunakan saluran cahaya dan suara. Komponen yang keempat ada penerima. Penerima sering kita sebut sebagai tujuan, communicate, penyandi balik atau khalayak, pendengar, dan penafsir. Komponen yang terakhir yaitu efek. Maksud dari efek di sini yaitu apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan tersebut. Nah, di sini para ahli juga menambahkan unsur lainnya untuk melengkapi kelima unsur di atas tadi loh. Apa sajakah itu? Unsur yang pertama ada umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon penerima pesan yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan pada komunikasi yang selanjutnya. Yang kedua, kendala atau gangguan komunikasi. Kendala ini dapat terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi dan mengakibatkan proses komunikasi berjalan tidak efektif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konteks komunikasi. Konteks komunikasi terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor fisik seperti cuaca, iklim, bentuk ruangan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor psikologis seperti sikap, kecenderungan, dan emosi. Yang ketiga, faktor sosial seperti norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya. Yang keempat, faktor waktu seperti pukul berapa, kapan, hari apa, jam berapa, dan lain sebagainya. Berdasarkan jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi, maka dikenallah berbagai istilah, diantaranya komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang-orang yang dilakukan secara tatap muka yang memungkinkan setiap orang menangkap reaksi dari orang lain. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, komunikasi publik. Komunikasi publik adalah suatu orang yang ingin menyampaikan pesan dalam jumlah yang banyak, seperti berceramah dan berkampanye. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi yang bersifat formal dan juga informasi yang berada di dalam jaringan lebih besar daripada komunikasi kelompok. Yang keenam, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan secara media massa baik cetak maupun elektronik. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi menurut Rudolf Everdeber dalam penelitian 2009 menjelaskan bahwa fungsi komunikasi itu sendiri adalah fungsi sosial untuk tujuan kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan, serta fungsi pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidaknya sesuatu. Dijelaskan oleh William A. Gordon bahwa terdapat 3 fungsi komunikasi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ekspresif, adalah untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi ritual. Biasanya dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi instrumental,
mempunyai tujuan umum yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan bertujuan untuk menghibur. Dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang komponen komunikasi. Prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh tentang definisi atau hakikat komunikasi. Secara luas, Mulyana menjelaskan bahwa terdapat 12 prinsip komunikasi. Sebagian contohnya akan saya sebutkan sebagai berikut. Komunikasi adalah proses simbolik. Komunikasi mempunyai definisi, dimensi isi, dan dimensi hubungan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, dan seterusnya. Sedangkan, menurut Joseph A. DeVito dalam bukunya Human Communication 1994 dan Essential, terdapat 9 prinsip komunikasi, yaitu merupakan kemasan dari tanda-tanda, merupakan proses dari penyesuaian diri, merupakan dimensi isi dan hubungan, dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.